Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Darlis dan rekan-rekan semuanya. Kebetulan dikarenakan malam ini saya ada perjalanan Pak di kereta, jadi mungkin ketika saya ikut Zoom maka sinyalnya kurang bagus dan akan terjadi kendala ketika saya presentasi. Sehingga apabila saya dapat kesempatan presentasi malam ini melalui video ini yang saya buat pada sore tadi pukul 14.39 dan mohon izin Pak untuk nanti bisa diwakilkan oleh Mas Anas untuk play video ini. Jadi pada tugas ETS saya ini saya melakukan mencoba untuk modeling menggunakan beberapa model, yaitu logistic regression, decision trees, random forest, SVM dan juga KNN, menggunakan dataset yang saya dapatkan di Kaggle. Dataset tersebut adalah dataset tentang car purchase atau yang menyebutkan nantinya adalah data yang melakukan user untuk beli mobil atau tidak, seperti itu. Jadi yang pertama adalah saya melakukan eksplorasi atau memuat data purchase ini. Di sini ada 1000 data di mana data tersebut pada kolom ID ada 1000 data unik, dan juga pada kolom gender ini ada 2 unik, yaitu female dan male. Kemudian dengan frekuensi terbanyak adalah female dan jumlahnya sekitar 516. Nah, kemudian untuk kolom age ini di sini ada juga 1000 data, di mana rata-ratanya adalah usia 40 tahun dan paling rendah 18 tahun dan juga maksimumnya 63 tahun. Nah, user ID ini fieldnya adalah integer, kemudian pada gender ini adalah objek atau kategorikal, dan yang lainnya semuanya adalah integer. Nah, kemudian sebelumnya saya juga melakukan penghitungan jumlah nilai yang hilang atau null, dimana kebetulan pada dataset ini tidak ada nilai yang hilang, sehingga saya tidak melakukan treatment merubah atau menghapus row yang memang datanya hilang. Selanjutnya saya melakukan pra-pemrosesan data, di mana pra-pemrosesan data ini saya menghapus kolom user ID, di mana user ID ini memang tidak diperlukan karena tidak berdampak terhadap pembelian suatu mobil ya. Kemudian yang kedua, saya melakukan konversi variabel kategori menjadi bentuk numerik, di mana di sini ada field gender atau kolom gender yang awalnya adalah kategorikal, yaitu male dan female, dan saya transfer menjadi numerik ya. Jadi untuk gender male ini 0 dan female kebalik, untuk female ini 0 dan male ini adalah 1. Nah, kemudian selanjutnya saya eksplorasi visualisasi data, di mana di sini didistribusikan gendernya antara female dan male. Ini banyak yang female, sekitar 500-an, dan proporsi pembeliannya ini ada sekitar 59,8% dia tidak beli, 0 adalah tidak beli, dan 40,2% ini adalah beli. Ini dari total keseluruhan data dari 1000 data tersebut. Nah, kemudian saya juga menggunakan matriks korelasi heat map di sini ya. Korelasi antar fitur, ada gender, age, annual salary, dan juga purchase di sini. Yang nilainya yang warnanya mendekati merah maka dia ada korelasi positif, dan yang biru adalah korelasi negatif. Dan untuk mempermudahnya, di sini saya menampilkan korelasi antara fitur-fitur variabel dengan target variabelnya adalah purchase, bahwa age, annual salary, gender, age dan annual salary ini dia mempunyai korelasi positif, usia 0,6, annual salary 0,3. Berbeda dengan gender, di sini tidak terlalu ada korelasi positif, justru malah dia negatif. Sehingga fitur-fitur yang memang nantinya bisa dibuat untuk modeling ini adalah age, annual salary, dengan variabel targetnya adalah purchase. Kemudian saya juga melakukan distribusi kelas purchase ya. Ini ada sekitar 59% dia
dia yang tidak melakukan pembelian, dan 40% datanya ini dia melakukan pembelian. Data ini sebenarnya tidak seimbang ya, 59% dan 40%, namun saya mencoba untuk memproses data apa adanya. Dan pada kasus ini saya tidak melakukan penyeimbangan data. Nah, kemudian saya membandingkan beberapa model, ada 5 model yang saya gunakan. Yang pertama adalah logistic regression, di mana fitur dan variabel targetnya seperti yang ada di heatmap tadi, yang berkolerasi adalah age dan annual salary terhadap purchase. Kemudian model ini saya menggunakan 80% data untuk saya gunakan data training, dan 20%-nya menggunakan data testing, sehingga dari 1000 data ada 800 data untuk training dan 200 data untuk testing. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan performa matriksnya, yaitu ada akurasi, precision, recall, dan juga F1 score, di mana pada logistic regression ini akurasinya hanya mencapai 0,56 dan precisionnya adalah 0, recallnya 0, dan juga F1 score-nya 0. Ketika kita plot menggunakan confusion metricnya, kita lakukan plotting menjadi grafik. Di sini ada 112 sampel negatif yang diklasifikasikan benar ini, atau disebut true negatif ya. Jadi data yang aktualnya dia tidak membeli mobil tapi diprediksikan tidak membeli mobil, ini ada 112. Dan data yang aktualnya tidak membeli mobil tapi diprediksikan membeli mobil, ini dia 0. Nah, ini sebenarnya bagus sih. Semakin sedikit dia istilahnya false positifnya semakin kecil semakin bagus. Namun di sini ketika data yang aktualnya adalah harusnya dia membeli mobil namun diprediksikan tidak membeli mobil, dia nilainya 88. Jadi ada 88 sampel positif yang diklasifikasikan negatif. Seharusnya ini ketika membeli maka dia harusnya membeli gitu ya. Di sini makanya model ini jadinya jelek. Nah, kemudian itu sebutannya adalah false negatif. Dan yang terakhir adalah true positif, di mana data aktualnya yang dia melakukan pembelian mobil namun diprediksinya dia tidak melakukan pembelian, ini 0. Nah, di sini sehingga model ini tuh dia nggak bisa mengklasifikasikan sampel positif atau kelas 1 yang satu adalah yang dia membeli mobil, sama sekali dia tidak bisa, sehingga model ini bisa dikatakan kurang bagus. Kemudian jika dilakukan dengan plotting ROC ini adalah receiver operating characteristic, di mana dilakukan trade-off antara true positive rate dan juga false positive rate. Ini nilainya adalah 0,35 sekian di sini. Jadi untuk AOC ini area under the receiver operation characteristic curve ini, ketika nilainya semakin mendekati 1 maka dia berarti semakin bagus, seperti itu, karena berhasil mendeteksi true positive rate dibandingkan false positive rate-nya yang tinggi. False positive rate itu berarti dia salah mengidentifikasi, seperti itu. Nah, kemudian yang keduanya adalah model decision tree. Di sini sama, saya menggunakan 80% data sebagai data training dan juga 20% data untuk data testing, di mana ada 800 data training dan juga 200 data testing. Kemudian dibuat prediksinya, dan selanjutnya dibuat matriks performanya antara akurasi, precision, recall, dan juga F1 score, di mana akurasinya ada menghasilkan 0,89, kemudian precisionnya 0,9125, recallnya ada 0,83,
dan F1 score-nya adalah 0,86. Nah, dengan model decision tree ini hasilnya cukup baik ya, dengan akurasi 89% dan F1 score 86,90%. F1 score ini dia rata-rata antara precision dan juga recall seperti itu. Nah, kemudian untuk confusion matrix-nya ketika dilakukan plot gambar di sini terbukti kelihatan bagus, karena jika kita baca data 0 ini ya, yang sebenarnya 0 atau aktualnya 0, tidak melakukan pembelian mobil dan diprediksi benar-benar tidak melakukan pembelian mobil, ini ada 105 data. Dan data yang sebenarnya tidak melakukan pembelian mobil tetapi dia diprediksi membeli mobil, ini ada 7, ini kecil ya di sini ya. Dan kemudian yang sebenarnya dia membeli mobil tapi diprediksikan tidak membeli mobil, ini ada 15. Dan data yang aktualnya atau sebenarnya dia melakukan pembelian mobil dan diprediksi juga melakukan pembelian mobil, maka ada 73. Jika ditotal dari 4 poin ini adalah ada 200 data, yaitu sejumlah 200 data testing tadi, karena saya split 20% adalah untuk data testing. Seperti itu, sehingga dari model ini dilihat dari confusion matrix-nya ini udah sangat bagus menurut saya. Dan jika ditampilkan menggunakan ROC curve, ini juga terlihat bahwa trade-off antara true positive rate dan juga false positive rate-nya ini ada di nilai 0,88, yang mengindikasikan berarti model ini cukup bagus seperti itu. Nah, kemudian model yang ketiga adalah random forest. Sama seperti sebelumnya, fitur yang saya pakai adalah age dan annual salary, di mana variabel targetnya adalah purchase. Data sama, saya split 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Ada 800 data training dan 200 data testing. Kemudian saya buat modelnya random forest dan juga dibuat prediksi, kalkulasi performa matrix dan menampilkan performance-nya, di mana akurasinya di sini ada sekitar 91%. Kemudian presisinya 92,7%. Kemudian recall-nya 86,4%, F1 score-nya 89,4% ya. Dan area under ROC-nya ini 96,2%. Oh, baik, mohon maaf tadi karena ada adzan. Nah, kemudian pada random forest ini ya, akurasinya tadi 91%, kemudian presisi 92,7%, recall-nya ada 86,4% dan F1 score-nya adalah 89,4%. Dan area under the ROC curve-nya ini 96,2%. Apabila dilakukan plot grafik confusion matrix-nya, di sini untuk true negatifnya ini ada 106, kemudian false positif ada 6, ini harusnya 6 ya. Kemudian untuk false negatifnya ada 12 dan juga true positifnya di sini ada 76. Seperti itu. Sehingga apabila dilakukan grafik ROC curve di sini areanya ada 0,96 atau mendekati 1, dan model ini menurut saya cukup bagus seperti itu. Dan yang keempat adalah model support vector machine atau SVM. Di sini sama, fitur yang saya gunakan adalah age dan annual salary, dan variabel targetnya adalah purchase. Dan ini saya split 80% sebagai data training dan 20% sebagai data testing. Kemudian dilakukan prediksi dan perhitungan matriks performa. Kemudian ditampilkan matriks performanya, akurasinya 92%, presisi 91,9%, recall 89,8% dan F1 score-nya 90,8%. Sehingga apabila dilakukan confusion matrix, ditampilkan confusion matrix-nya, maka di sini terdapat true negatif atau TN, di mana adalah
data yang sebenarnya tidak membeli namun diprediksi benar-benar tidak membeli ada 105, yang tidak membeli dan diprediksi membeli ada 7, yang sebenarnya dia membeli dan diprediksi tidak membeli ada 9, dan yang diprediksi membeli dan yang sebenarnya membeli dan diprediksi benar-benar membeli ada 79, sehingga total data ini sama seperti total data training yaitu 200 seperti itu. Dan untuk ROC curve-nya nilainya 0,96 juga untuk model SVM. Dan yang terakhir adalah model KNN atau K-nearest neighbor. Di sini sama 80% data saya gunakan untuk data training dan 20% data testing. Kemudian jika dilakukan prediksi dan perhitungan metrik performanya, akurasinya dinilai 0,915, presisi 0,938, recall-nya ada dinilai 0,836, F1 score-nya 0,89, dan AUC-nya ini ada 0,947. Dan apabila diplotkan confusion matrix-nya, maka hasilnya juga terlihat sangat baik, di mana dia benar-benar bisa memprediksi yang tidak membeli mobil ada 107, dan kesalahan yang seharusnya tidak membeli namun dia membeli ada 5. Kemudian yang benar-benar bisa memprediksi yang aktualnya membeli mobil dan juga prediksinya membeli mobil ada 76, dan kesalahannya di 12. Seperti itu. Dan apabila dilakukan plotting gambar grafik untuk receiver operation karakteristiknya, untuk KNN nilainya di 0,95. Sehingga apabila dilakukan komparasi tiap model, 5 model tadi yang sudah saya buat, maka hasilnya adalah pada model logistic regression ini mempunyai akurasi 0,56 atau akurasi yang tertinggi dengan jumlah data pelatihan 800 dan jumlah data pengujian 200 dari total 1000 data. Dan untuk akurasi yang tertinggi di sini adalah support vector machine atau SVM, dan yang memiliki F1 score yang paling tinggi di sini adalah SVM, di mana kesimpulannya sebenarnya saya bisa ambil kesimpulan untuk mengolah data decision cars forecast ini yang terbaik adalah menggunakan metode SVM. Dan untuk yang logistic regression ini mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut lagi kenapa dia tidak presisi recall dan F1 score-nya dia masih 0. Dan untuk model-model lain seperti Random Forest ini juga sangat baik, akurasinya cukup baik, ada 91%, dan K-nearest neighbor-nya juga ada 0,91%, dan decision tree-nya 0,89%. Ya, seperti itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.